semakin cetar dan anti gabut dengan menyibukkan diri dari berbagai aktivitas. Salah satunya seperti Denada. Ya, usai melakukan operasi plastik rinoplasti, Denada kian melesat. Kini Ibu Ansya itu tengah berada di Orlando, Amerika Serikat untuk mewakili Indonesia belajar Zumba bersama para instruktur profesional dari seluruh dunia. Denada pun kian excited lantaran selama berada di sana Denada bertemu dengan orang-orang baru dan berbagi pengalaman seru seputar dunia Zumba. Alhamdulillah, sebagai Zumba Brand Ambassador dari Indonesia, aku adalah salah satu perwakilan dari Indonesia yang dikirim untuk menghadiri ke sana. Jadi senang banget, kehormatan banget, kebahagiaan banget karena Indonesia dikasih bukan dikasih tapi di recognize, di-recognize ya, diapresiasi. Menariknya saat tengah dinner bersama untuk melepaskan penat sejenak, Denada tampak begitu happy berdansa bersama Rodrigo Rocco, seorang instruktur Zumba internasional asal Chili. Melihat keceriaan Denada ini pun netizen langsung berharap jika kepulangan Denada nanti akan membawa jodoh satu pria bule. Ya, meskipun sudah ketiga kalinya mewakili Indonesia, nyatanya setiap kepergiannya selalu mempunyai warna tersendiri. Seperti kepergiannya kali ini yang terasa begitu berbeda karena Denada sudah menjadi sosok baru yang lebih seksi pasca operasi. Denada pun semakin menemukan kehidupannya kembali. Jadi lebih banyak yang kita lakukan adalah belajar. Sebenarnya itu sih, kita di sana semua akan menimba ilmu. Kebetulan aku juga di sana posisinya sebagai salah satu bisa dibilang utusan atau perwakilan dari Indonesia, maka akan banyak kegiatan-kegiatan juga di mana aku bisa menampilkan diriku sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia. Intinya kita akan belajar dan kita akan Zumba, akan dancing, akan nari dari pagi sampai malam, itu bisa kayak 12 jam lebih, 14 jam itu non-stop nari. Benar-benar kaki mesti disiapin banget karena yang udah-udah ini udah zincon ketiga aku, dan yang udah-udah tuh aku selalu kaki itu bener-bener harus kuat banget ya, pokoknya berasa banget tuh. Tak ingin semuanya berlalu begitu saja, Denada pun membawa skoper oleh-oleh khas tanah air untuk dibagikan dengan peserta-peserta lain di sana. Di mana salah satunya terdapat pulpen berbentuk wayang yang Denada pesan secara khusus dari peserta DMD. Hal ini Denada tunjukkan sesaat sebelum keberangkatannya ke Amerika. Semuanya ya udah bisa lihat, nih aku bawa sambel-sambelan. Ini sambel-sambelan yang aku kasih buat instruktur Indonesia yang tinggalnya di Amerika. Jadi mereka udah lama tinggal di Amerika dan mereka tuh senang banget kalau dibawain sambal-sambal kayak gini. Terus udah gitu walaupun ini udah remuk ya, tapi peye sama keripik tempe ini tuh mereka suka banget ya. Terus udah gitu juga ini nih kopi-kopiannya. Nah ini nih, ini yang dibuat oleh peserta DMD ya, suaminya peserta DMD Pangrojeki. Bentuknya kayak begini, bagus banget, cantik banget. Dia juga punya packagingnya juga bagus banget. Aku yakin banget ini pasti mereka bakal suka banget karena emang Indonesia banget. Dan ya siapa yang punya wayang kan cuma kita ya. Oh kalau semuanya total aku belinya banyak. Iya. Jadi nanti di sana kita biasanya saling bertukar souvenir gitu dari negara masing-masing. Cuma biasanya aku selalu yang pasti kayak buat bos-bos aku di Zumba itu biasanya aku selalu bawain yang spesial gitu karena emang mereka suka banget sama kopi dan aku kepengen mereka tuh selalu ingat karena kan setiap kali aku tuh ditugasin untuk bikin bikin video Zumba, aku selalu berusaha untuk memasukkan budaya Indonesia atau misalnya destinasi wisata. Karena itulah makanya aku kepengen kalaupun bawa souvenirnya yang berbau Indonesia supaya mereka selalu ingat sama Indonesia dan selalu kenal sama Indonesia. Paling enggak ya walaupun mereka belum pernah, tapi kebanyakan dari mereka pernah kok ke Indonesia. Tapi mungkin nggak sesering itu bisa ke Indonesia, belum banyak tempat-tempat yang mereka kunjungi. Paling tidak dengan begini mereka bisa lebih ada dekat dan mengenal Indonesia lebih jauh, lebih banyak. Rupanya tak hanya Denada yang mewakili Indonesia, Asri Wulas juga menjadi salah satu bagian perwakilan Indonesia untuk belajar lebih lanjut seputar Zumba di Orlando. Keduanya pun bertemu dan olahraga bersama. Membuat semuanya jadi sehat, semuanya happy karena Zumba membuat turun berat badanku jauh. Sebenarnya
Zumba itu macam-macam, beragam. Jadi hari ini kita namanya Zumba aja, Zumba Fitness ya. Tapi sebenarnya untuk anak-anak kita ada namanya Zumba Kid. Gitu. Nah kemudian untuk yang 50 ke atas ada namanya Zumba Go. Khusus gerakannya juga khusus, untuk anak-anak juga gerakannya khusus. Nah kita tadi melakukan Zumba Fitness. Nah kemudian ada lagi Zumba Aqua ya, itu di air. Nah ada lagi Zumba Step. Serupa tapi tak sama, anti kegabutan juga dilakukan oleh janda dua anak Paula Verhoeven. Ya, pasca bercerai dari Baim Wong dan dibatasi waktu untuk bertemu kedua anaknya, Paula kerap mengisi kekosongan relung hatinya dengan segudang kesibukan agar tak kesepian. Seperti Senin sore kemarin, bersama para bestinya Siren Sungkar dan Feni Tari, Paula kumpul berolahraga padel bersama-sama. Wah, minimal ya sekarang. Nah, kita udah mulai kayak reclub gitu ya, kayak join ke community lagi. Iya betul. Walaupun di sini teman-teman juga. Iya sih. Walaupun misalnya kayak reclub gitu kan sebenarnya yang punya tuh orang gitu kan. Tapi kadang kita tuh kayak misalnya masih kosong kita ngajakin teman-teman kayak datang ayo kita main dulu gitu. Jadi isinya teman-teman lagi gitu. Becek. Oh, karena hujan Hujan gede sih, banget. karena kan emang hujannya deras banget ya. Terus Kayaknya agak ngaruh. benar-benar. Jadi kita kayak berasa kehujanan kan. Kita lagi shoot India aja sih dalam. Kayak karena becekan. Ada yang jatuh, kepleset. Ya kan? Oh iya. Tadi iya lecin nggak apa-apa lah. Biasa kalau jatuh bangun tuh biasa. Ya udah dibawa ketawa. Udah ya. ketawa aja. Tadi Seru-seruan sih aja. lumayan banyak yang udah jago-jago tuh agak. Tadi sparring sama dia barengan, aduh, kok minder ya. Ya enggak fun-fun aja. Biasa kita bukan atlet. Malah kan jadi tahu ya kapasitas kita ya. Jadi orang tuh kayak, oh dia mah gak jago. Jadi dia underestimate gitu. Pasalnya kan aku smash ya gitu dong. Meskipun belum jago bermain, nyatanya FOMO berolahraga padel dapat membuat Paula sejenak melupakan permasalahan hidup yang ada. Tertawa lepas, bahagia bersama para sahabat. Kita olahraga ini tuh olahraga yang menyatukan kita gitu ya. Kan namanya juga social sport, jadi kayak olahraga senang-senang dapat semua gitu. Silaturahmi juga. Itu ya lebih gampang, karena lapangannya lebih kecil kali ya. Kalau tenis Tenis tuh kayak capek banget. Badminton tuh capek. Kalau ini tuh kayak buat Capek tubuh- juga lah. Capek juga sih. Iya sih, tapi Nggak kayak berhenti. masih oke lah gitu. masih ya tapi inilah bikin hormon endorfinnya tuh naik jadi Asik, kayak happy asik. gitu kan. Bener. Dan jika waktu bersama anak-anak tiba, maka Paula akan menggunakan waktunya sebaik mungkin, mengisi tangki cinta kedua anak-anaknya dengan memupuk rasa kasih sayang dari pendaman rindu sekian hari tak bertemu. Contohnya weekend lalu, Paula mengajak Kiano dan Kenzo ke Mini Zoo, kawasan Bandung, Jawa Barat. Ajang pertemuan ini pun menjadi begitu berharga. Selalu ada saja tingkah Paula yang membuat Paula tak bisa lupa. Lihat saja tingkahnya Kenzo. Meleng sedikit, ada aja gebrakannya. Yang tadinya asik kasih makan ikan, tahu-tahu malah basah kuyup kecemplung kolam. Adek, hati-hati adek. Adek itu lebih jauh, tunggu. Kenzo, ikannya. Mama bilang apa? Mama bilang apa? Kan? Ada yang jual
Makanya mama bilang apa sayang, it's okay. Harus kecemplung dulu ya baru percaya ya. Mama udah bilang, hati-hati nanti kecemplung kolam ikan. Beneran kecemplung kolam ikan. Aduh Mirsa, kalau boleh jujur, James langsung hilang fokus habis lihat single mom dan juga pastinya ini para jentik ya, alias Janice cantik yang mengisi kegabutan itu yang pastinya nggak cuma ikut-ikutan aja alias FOMO, tapi juga ada sisi silaturahminya yang bisa untuk dilakukan sambil kan ya. Siapa tahu pas lagi main padel bisa ketemu jodoh ya. Mungkin Mbak Denada gitu sambil zumba di Amerika Serikat ketemu jodoh. Yang pasti bukan jodoh orang ya nggak sih pemirsa? Bisa aja saya. Nah ngomongin soal jodoh, kabar berikutnya pemirsa ini akan hadir dari pasangan yang